Nuwun sewu para Habib, kula ngriki niku jeneng njaluk ilmu sampean. Kula mboten gadah nono, lastu bisain indakum. Tentang masalah polemik nasab itu sangat tidak penting dan tidak ada manfaatnya. Semua La yukhrijuhu an dzalika azimul jinayatihi. Perbuatan buruknya, kejahatannya itu tidak membuatnya keluar dari statusnya yang mulia sebagai keturunan Rasulullah. Bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan semoga berkah. Menjelang pertemuan antara para habaib dan para ulama, pada baiknya kita sambil membahas bukan lagi terkait dengan pertentangan nasabnya ya, bukan, tapi kita mendinginkan suasana menjelang pertemuan antara habaib dan para ulama pada tanggal 25 Agustus ya, selama 3 hari ya di Banten. Semoga semuanya menjadi baik dan menjadi hubungan yang lebih erat lagi dan menyatukan umat tentunya. Untuk mendinginkan suasana, karena dalam komentar yang ada dalam konten-konten video saya mengenai nasab itu banyak yang kontra ternyata. Mari kita dengarkan dawuh-dawuh para ulama. Oke. Nuwun sewu para Habib, kula ngriki niku jeneng njaluk ilmu sampean. Kula mboten gadah nono, lastu bisain indakum. Nah, ini seorang Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur Lirboyo menunjukkan ketika duduk bersama dengan para habaib, beliau berkata dengan adab dan sopan, beliau mengatakan, mohon maaf Habib, lastu bisyai'in indakum, saya ini bukan siapa-siapa di depan Anda. Jadi itu menunjukkan adab kepada habaib yang ada di sampingnya. Ya, ini sebagai contoh ya, bagaimana adab beliau kepada seorang habib. Kula namung anake wong biasa, mboten ngerti napa-napa. Saya anak orang biasa. Saya ini anak orang biasa dan tidak tahu apa-apa, kata beliau. Remenan kula dhateng Kyai Nur yang njaluk ilmu Kyai Nur dhateng panjenengan ilmu panjenengan dan ketularan Yusaruna Suma Manakaba ini yang saya cari. Besok beliau mengharapkan mendapatkan mahabbah dan barokah para habaib, beliau berada di situ. Besok kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita senangi. Mulanya zaman seneng sepodo habaib, para kiai, para ulama. Karena kelak di hari kiamat seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang disukainya, maka cintailah ulama, cintailah habaib. Nah, itu adab Kiai Anwar Lirboyo kepada seorang habib. Dawuh beliau orang sepuh. Lanjut ya, satu kiai lagi. saya banyak yang bertanya dari Jakarta, Jawa Tengah, luar Jawa tentang masalah polemik nasab. Itu sangat tidak penting dan tidak ada manfaatnya. Semua santri-santri, siapapun gak usah bahas masalah nasab. Allah sudah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kata seorang kiai ini, Kiai Haji Adib Rofiuddin ya, sesepuh Buntet Cirebon. Nah, beliau mengatakan banyak orang bertanya mengenai nasab kepada beliau, dan beliau menanggapi dengan menyatakan, janganlah kita bahas-bahas nasab lagi, tidak penting kita membahas nasab, tidak penting, dan jangan dijadikan masalah yang besar nasab ini, kata beliau. Pesan beliau bagi para santrinya, jangan ikut-ikutan menghebohkan masalah nasab, karena nasab itu tidak penting, kata beliau. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling bernasab, tapi bukan yang Allah. Jadi kalau saya ikut-ikutan, tidak perlu begitu. Sangat tidak ada manfaatnya, sangat tidak perlu, sangat tidak masalah. Udah biar aja.
sebelum memutar video yang lain, saya juga ingin membaca kitab fatwa dari Imam Ibnu Hajar. Dalam video sebelum-sebelumnya pernah saya bikin kontennya ya, buat video tentang fatwanya, tapi saya baca ini dengan singkat, dengan ringkas. Fatwa Imam Ibnu Hajar. Idza da'a mudda'in annahu min ba'di furu'i hadhihi syajarah, jika ada orang yang mengaku keturunan dari Rasulullah, intinya seperti itu. Wa annahu minal itratil mutahharah wa laysa lahu qara'inu tadullu ala dzalika. Mengaku keturunan Rasulullah tapi tidak ada tanda-tanda dia itu sebagai keturunannya. Tidak ada tanda-tanda sifat-sifat yang terpuji seperti adab-adab yang baik, akhlak tata krama kenabian, sifat-sifat yang suci, sifat-sifat yang dipuji. Ini tidak ada pada orang tersebut. Fa hadhihi sifatul mahmud itu fi jami'il tahirah zahirah mawjudah. Artinya ini ada dalam keturunan yang mulia. Fa idza lam yujad syai'un min hadhihi sifat, jika tidak ada sifat yang mulia tersebut pada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, wa ma dhahara illa ghairuha min al-uqusat, akan tetapi yang ada malah sebaliknya, tata kramanya jelek, pergaulan dengan manusia buruk, walaupun fi aradi ahli ilmi wa hamalatil Quran, yang ada dia malah suka mengulik, menghasut, mengganggu orang-orang yang berilmu, para ulama dan orang-orang yang ahli Quran. Wal khawdu fi ma la yajuzu likul insan, malah dia sering mengganggu kehormatan orang lain. Nah, banyak intinya dengki, hasud. Jika ada orang mengaku cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, tapi akhlaknya demikian, sifatnya seperti itu, bagaimana? Wa hal tuslamu lahu hadhihi da'wa, bolehkah diterima dakwah pengakuannya? Walam yakum laha sanadun dhaifun wala qawiyyun. Sedangkan dia sanadnya itu apakah kuat, apakah lemah, dia tidak punya bukti. Kemudian tanggapan Imam Ibnu Hajar adalah begini. Tsumma idza taqarrara dzalika faman ulimat nasbatuhu ila al-ali al-bait an-nabawi was-sirr al-alawi la yukhrijuhu an dzalika al-'azimu jinayatihi. Jika ada seseorang yang memang diketahui dia bernisbat pada Rasulullah, keturunan Rasulullah, la yukhrijuhu an dzalika al-'azimu jinayatihi. Perbuatan buruknya, kejahatannya itu tidak membuatnya keluar dari statusnya yang mulia sebagai keturunan Rasulullah. Wala adamu diyanatihi wa siyanatihi. Wa min thamma qala ba'd al-muhaqqiqin ma mithal syarif az-zani aw syarif as-sarik mathalan idza aqamna 'alaihi haddah illa ka'amirin aw sultanin. Tetap beliau mulia meskipun melakukan keburukan sebagai cucu Rasulullah. Jika memang dia sudah dinyatakan bernisbat kepada Rasulullah. Jikalaupun kita memberikan had hukuman kepada seorang habib yang melakukan perbuatan kejahatan, itu ibaratkan ka'amirin aw sultanin telah takhadrijalahu biqadarin faqasalahu anhuma ba'du khadamatihi. Itu ibaratkan seorang habib yang kotor kakinya dibersihkan oleh para pelayan-pelayannya. Kan adab Ibnu Hajar ini rendah hati kepada para habib ini. Jawabannya ya, ada dzurriyyah Rasulullah ya. Hadza kulluhu fi man ulima syarafuhu kama taqarrara. Ini jika seseorang tersebut memang diketahui kesyarifannya, memang diakui, diketahui dengan betul dia cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah. Wa amma ma yushakku fi syarafihi, adapun orang yang diragukan kesyarifannya, fa in sabata nasabuhu bi wajhin syar'iyyin wajib 'ala kulli ahadin ta'dhimuhu bima fihi min asy-syaraf. Tetap wajib bagi seseorang, bagi siapapun untuk mengagungkannya. Wal inkar 'ala ma fihi min al-khilal allati tunkaru syar'an. Jika didapati dalam diri orang tersebut kebaikan, ya kita muliakan, kita agungkan. Adapun jika memang ada kesalahan, kemungkaran yang dilakukannya, kejahatan, keburukan, ya tetap diingkari secara syariat. Lima taqarrara annahu la yalzamu min asy-syarafi 'adamul fisqi. Karena meskipun orang tersebut berstatus syarif, keturunan Rasulullah, bukan tidak mungkin dia melakukan kefasikan. Wala yanbaghi lil insani ayat hasasaman wa huwa qadirun 'ala salamati. Sepantasnya bagi seorang manusia itu menghindari racun jika dia bisa menghindarinya. Jangan main-main sama sesuatu yang berbahaya seperti itu. Jikalau dia ternyata keturunan Rasulullah, akan fatal akibatnya jika kita menghujatnya habis-habisan. Seharusnya mereka memiliki hak untuk dimuliakan. Karenanya dalam Al-Quran disebutkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencian kita kepada seseorang maka kita tidak berlaku adil pada mereka. Jika memang mereka keturunan Rasulullah melalui dari isbat nasab,
ya kita harus mengakui. Jikalau itu diselisihkan, masih ada perbedaan, ya tetap kita jalankan bagaimana perbedaan itu seharusnya diterima mengenai nasab Habib ini. Jadi terima saja perbedaan itu. Bagaimana sikap ketentuan dalam suatu hal yang diperbedakan. Nah, jadi tetap berhati-hati, beradab dengan baik kepada seorang yang bernisbat kepada Rasulullah meskipun itu masih diragukan atau masih mukhtalaf fih, diselisihkan atau masih dipertentangkan. Ulah kabawa irama penggugatan para habaib kurang memaningan cokot adab diwasiatan ku para masaih. Mengingatkan gus-gus yang mempertentangkan masalah Habib ini, tetap gunakan adab yang diwasiatkan oleh para masyayikh, para kiai-kiai. Sikil kanas kurang dihinakeun kumaha lamun Habib beneran ngajebrus kana rata biasa. Masya Allah, andai kata kurang siapa lain Habib, siapa putus eta teh nasabna, andai kata kumaha lamun bener Habib teu putus nasabna, pan ngerebek pak kiai bakal. Bagaimana ternyata kalau nasabnya benar tapi kita tuding-tuding padahal sudah ada tanda-tanda dengan bukti meskipun itu masih diragukan. Bagaimana akibatnya? Nah, itu video-video yang mungkin bisa mendinginkan suasana. Mari kita ambil hikmah dan peringatan ini ya. Dengan santun kita bersikap pada orang yang bernisbat pada Rasulullah seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, sebagai penutup mari kita dengarkan video dari seorang Ustadz Adi Hidayat yang juga bercerita tentang Habib ya. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah seorang Habib, bahkan yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Qadri. Tahukah Anda siapakah yang menjadi bapak Paskibra di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu, yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa? Dialah seorang Habib yang tidak banyak diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Di antara sekian banyak pejuang-pejuang bahkan yang berkontribusi pada hadirnya dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dialah keturunan-keturunan Rasulullah SAW yang tersambung nasab mulianya dan perjuangan mulianya kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi itu telah kita dengarkan seorang Ustadz Adi Hidayat dan cuplikan video para ulama yang jika memang ada yang tidak suka terhadap beberapa oknum begitu, bisa diambil hikmahnya. Demikian wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.